Seraj, kilatan cahaya dari timur, Iran luncurkan senjata laser pertahanan udara pertama. Di bawah langit gurun yang luas, tempat fajar menyapa pegunungan Zagros dan siluet senyap drone-drone asing menembus batas wilayah, Iran membuka lembaran baru dalam strategi pertahanannya. Republik Islam itu, yang selama bertahun-tahun menghadapi tekanan geopolitik dan embargo teknologi, kini memperlihatkan kejutan baru, peluncuran sistem pertahanan udara berbasis laser yang diberi nama Seraj, yang berarti obor atau lampu terang dalam bahasa Persia. Bukan hanya simbol kekuatan militer, Seraj hadir sebagai manifestasi dari tekad bertahan, berdiri di garis depan revolusi teknologi Iran. Dalam sebuah upacara yang dilakukan secara tertutup, namun disebarkan melalui cuplikan video resmi yang direkam dengan sudut sinematik dramatis, Brigadir Jenderal Ali Balali dari IRGC mengumumkan bahwa sistem ini bukan sekedar prototipe, melainkan operasional penuh dan telah diuji dalam berbagai kondisi ekstrim. Apa itu Seraj? Ini adalah sistem senjata energi terarah, Directed Energy Weapon, DEW, generasi baru yang menggunakan teknologi laser berdaya tinggi untuk menetralisir ancaman di udara, dari drone kecil hingga peluru kendali jelajah yang sulit dideteksi radar konvensional. Beroperasi tanpa ledakan, tanpa jejak asap, dan tanpa suara dentuman, Seraj bekerja dalam diam, menghancurkan targetnya dengan presisi termal dalam hitungan detik. Sumber militer menyebutkan bahwa sistem ini menggunakan kombinasi pelacakan optik inframerah dan radar pasif, memungkinkan deteksi target dengan kecepatan tinggi bahkan di tengah gangguan elektromagnetik. Dalam demonstrasi terbatas yang dipertontonkan ke media domestik, Seraj berhasil melumpuhkan sebuah quadcopter dalam penerbangan rendah, dengan sinar cahaya biru pucat yang membelah udara seperti panah cahaya dari mitologi kuno. Yang paling menarik bukan hanya efektivitas teknologinya, melainkan filosofi yang melandasinya. Iran tak hanya mengembangkan senjata, mereka menciptakan simbol perlawanan terhadap dominasi teknologi Barat. Seraj bukan hanya sebuah alat militer, ia adalah pesan terang bahwa Iran tidak akan tinggal diam di tengah konflik asimetris, di mana drone-drone komersial dimodifikasi menjadi senjata, dan misil presisi melesat tanpa deklarasi perang. Beberapa analis pertahanan global memandang peluncuran ini sebagai batu loncatan penting. Bukan karena kekuatan destruktifnya yang langsung mengubah peta kekuatan global, tapi karena implikasinya, bahwa teknologi laser, yang sebelumnya hanya dimiliki segelintir negara dengan anggaran triliunan dolar, kini telah menyebar ke tangan kekuatan regional dengan visi jangka panjang. Tak sedikit pula yang skeptis. Mereka mempertanyakan daya tahan sistem terhadap cuaca buruk, kapasitas daya listrik di medan tempur, serta kecepatan generasi energi untuk menembak berulang kali. Namun para insinyur Iran menjawab tantangan itu dengan desain modular, menggunakan baterai militer generasi baru dan sistem pendingin cair internal yang membuat Seraj tetap stabil bahkan dalam suhu ekstrim di Khuzestan. Dalam konteks geopolitik, Seraj adalah bidak baru di papan catur kawasan. Ia hadir di saat ketegangan antara Iran dan Israel memuncak, di tengah perang bayangan yang terus berlangsung di langit Lebanon, Suriah, dan Irak. Sistem ini mungkin belum akan menggantikan pertahanan rudal konvensional seperti Bafar 373 atau Khordad 15, tapi ia mengisi celah, menjadi mata yang tak tertidur dan tangan yang tak terlihat di langit. Tak dapat disangkal, dengan hadirnya Seraj, lanskap peperangan modern telah berubah. Iran, negara yang selama ini mengandalkan taktik asimetris dan serangan balik strategis, kini membawa pertahanan udara ke era cahaya. Seraj bukan hanya alat perang, ia adalah narasi baru, bahwa di zaman kegelapan diplomasi dan embargo, cahaya bisa muncul dari Timur Tengah, bukan sebagai senjata penghancur massal, tapi sebagai simbol bahwa ilmu pengetahuan tetap menyala meski di bawah bayang-bayang konflik. Dan seperti obor yang menjadi namanya, Seraj kini menyala sebagai pengingat, bahwa dalam sunyi gurun, dari balik pegunungan dan ladang minyak, ada bangsa yang menjawab ancaman bukan dengan teriakan, tapi dengan sinar terang dari teknologi tinggi.